Wow, bisa dibilang ending penutup Kusagakure ini ciamik banget sih. Bagaimana tidak, ternyata pria yang dipenjara tersebut malahan adalah pemimpin bandit Mujina. Gak ada yang menyangka loh ini, soalnya dalam chapternya pun juga nggak dijelaskan. Hanya kemunculan pria bernama Sojoji. Tapi ternyata di alur Kusagakure ini ia sudah muncul sedari awal dan menyamar. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Shikabane Bunshin serta teknik bayangan selain Clanara. Adegan yang sangat menarik perhatian di sini adalah proses pertempuran bagi tim 7. Karena melawan pria nomor 2 terkuat di bandit Mujina bernama Sukio. Kemampuan orang ini ternyata sangat menyusahkan karena menggunakan bantuan bulan purnama. Tapi gini, kalian tahu kan teknik Kekkei warisan dari Clanara? Ya, Sukio ini lebih tepatnya menggunakan kemampuan serupa. Clanara dikenal sangat ahli dalam kemampuan bayangan, namun mereka kurang peka terhadap cahaya bulan. Mereka menggunakan kemampuan tersebut dari bayangan yang dihasilkan di lingkungan sekitar, mau benda atau shinobi. Nah, kemampuan Sukio ini malah kebalikannya. Teknik ini disebut sebagai Tsuchikage no Jutsu, di mana mengandalkan bantuan bulan purnama, maka kemampuan bayangan tersebut akan bekerja maksimal. Menariknya di sini, Sukio mampu membuat bayangan para genin tersebut lalu melawan mereka. Tentu hal ini sangat menyusahkan, ditambah mereka harus melindungi Kokuri. Cuma kelemahan teknik ini adalah cahaya dari lampu, pokoknya cahaya serupa di luar cahaya bulan. Para bayangan tersebut langsung hancur seketika. Dan ya, ini wajar, seperti kata Itachi, setiap jutsu itu memiliki kelemahannya. Tidak ada jutsu yang abadi. Tapi sebenarnya itu gini loh, misi ini sebenarnya juga tidak diketahui tim 7 dan memiliki dua twist ending sendiri. Pertama itu soal pelarian Boruto harusnya tidak perlu dilakukan. Boruto memang sangat khawatir soal keselamatan Kokuri ketika Benga terus mengancam mereka. Tapi ternyata misinya juga selesai dengan tugas dari Naruto. Saat Mujo sedang sekarat, Konoha kehilangan kontak dengan pemimpin penjara tersebut. Naruto yang sudah curiga kemudian mengirimkan orang sekelas Sai, karena memang Sai akan berhubungan dengan bandit Mujina ke depannya. Para jonin Konoha tersebut dengan cepat mengamankan keadaan, dan Boruto serta teman-temannya bisa kembali ke rumah. Dan sementara Muji pulih, hukuman untuk Kokuri yang diperpanjang tidak adil itu sebenarnya sudah bisa keluar dengan bebas berkat Mujo sama. Sebelum ia sekarat dan jatuh pingsan, kemudian para tahanan lainnya berakhir bahagia seperti Kamata yang mungkin sudah bisa membiayai adiknya lagi. Sementara itu, Kadama sudah memperoleh taman bunga kecilnya sendiri. Cuma masalahnya di twist ending kedua ini yang bikin greget karena kita nggak bakal nyangka ternyata orang bernama Kokuri itu bukanlah dirinya yang kemarin. Artinya dia sudah menjadi wadah orang yang berbeda. Menarik nih. Oke, terus pertanyaannya bagaimana dengan Kokuri? Di ending ini Kokuri memang berperan. Pertama adalah membongkar rahasia dari teknik Tsuchikage no Jutsu. Dan kedua, untung saja Kokuri inisiatif memberikan buku rahasia dari kelompok bandit Mujina yang sudah tertulis semua di situ, karena dirinya mengira tidak akan selamat dan ternyata perkataannya benar sekali. Awalnya kita semua tidak menyangka karena timelinenya sungguh menarik. Saat Sukio dikalahkan, ia masih bisa membawa Kokuri ke jurang kemudian terpleset ke laut. Namun seperti kata Kokuri, dia perenang yang handal. Lalu ia selamat dan bersama Boruto lagi. Namun ternyata dia sudah menjadi orang berbeda. Cuma wadahnya saja Kokuri. Tanpa orang ini tahu jika Kokuri yang tadi telah memberikan buku rahasia dari bandit Mujina. Artinya orang yang diinterview oleh polisi Konoha dan Sai ini bukanlah Kokuri, melainkan dia adalah orang pertama di bandit Mujina itu sendiri, Sojoji. Nah loh, keren banget kan timelinenya? Kita sama sekali nggak nyangka guys. Kejadian ini sebenarnya ada di dalam laut, di mana saat itu Sukio menggunakan jutsunya dan berpindah tubuh.
Tapi kalau dalam chapternya serem sih adegannya, intinya langsung berpindah tubuh aja. Dan saat ini Kokuri telah berganti nama dan menyembunyikan rahasianya tanpa diketahui Konoha jika pria yang mereka cari sebagai orang nomor 1 di Bandit Mujina malahan berada di Konoha dan mereka bebaskan. Permasalahannya sekarang gini, siapa itu Sojoji? Kenapa Sai sangat mengkhawatirkannya? Nah, Bandit Mujina adalah sebuah organisasi misterius dan kami pikir sangat berbahaya karena organisasi ini berhubungan dengan organisasi Kara pada nantinya. Bandit Mujina dipimpin oleh pria besar bernama Sojoji, di mana sudah diketahui kemampuannya adalah Shikabane Bunshin. Artinya orang ini bisa mengambil tubuh orang lain. Jika kita kembali membaca chapternya dahulu, Sojoji ini pada nantinya akan berhubungan lagi dengan Konoha, di mana dalam ending tersebut permasalahannya sudah datang. Dia adalah putra dari daimyo bernama Tento Madoka, seorang bocah yang akan dekat dengan Boruto dan mencari incaran dari ninja Mujina. Motif pastinya tidak diketahui, namun pada nantinya dia adalah incaran dari Sojoji. Dan dari sini besok sudah mulai masuk ke inti cerita chapternya, di mana dalam preview 148 juga akan menceritakan pertama tim 7 dan para pencuri. Seperti yang kita tahu dalam chapternya dahulu, para pencuri ini sebenarnya terhubung dengan Bandit Mujina sendiri. Bahkan Sarada meminta tim 7 membuntuti pencuri tersebut dan bukannya menyerang mereka. Dan diperlihatkan Mitsuki menggunakan kemampuan tangan panjangnya dan sepertinya menemukan sesuatu. Kedua adalah soal daimyo. Nah, ternyata negara api sekarang memiliki daimyo yang lebih muda. Orang ini bernama Ikkyu Madoka. Kedatangannya di desa Konoha sendiri juga membawa putranya bernama Tento. Orang ini nanti yang akan menjadi kunci tentang organisasi misterius tersebut sebelum akhirnya masuk ke Kara. Seperti yang kita tahu dalam chapternya, pada akhirnya Sasuke akan ikut turun tangan ketika munculnya pria bernama Sojoji. Ini karena karma Boruto juga akan diungkap lagi. Alur Kusagakure kemarin memang hanya sebagai pembuka mengenai organisasi misterius satu ini. Terus sekarang masalahnya gini, sebenarnya ninja Mujina ini berisi para penjahat seperti apa sih? Soalnya ada kecurigaan gini. Bawahan Sojoji diperlihatkan adalah mantan shinobi Konoha, dengan lambat dicoret seperti yang dimiliki Sasuke dan Itachi dahulu. Mungkin seperti ini. Orang Konoha yang berkhianat tersebut mungkin telah membenci Konoha dan dirinya dimanfaatkan oleh Sojoji. Karena dirinya sudah menjadi Nukenin, makanya dia mau tidak mau bergabung dalam Bandit Mujina tersebut. Patut kita nantikan episode selanjutnya. Terus bagaimana dengan desa Konoha saat ini? Ya, kalau berdasarkan chapternya, misi penting ini diberikan kepada pemimpin Anbu Sai. Menurut Naruto, Sai tepat menangani misi serius-serius seperti ini karena terbiasa dalam hal-hal berbahaya. Dalam chapternya nanti juga akan terjadi pertemuan antara Sai dan Sasuke. Sampai saat ini pun kehadiran Sai memang selalu lebih banyak dari mantan anggota tim 7 di masa lalu. Sai adalah salah satu orang penting di Konohagakure. Jadi sebagai kesimpulannya, alur mengenai Kusagakure ini sudah berakhir. Dan saat ini sudah akan masuk ke inti chapternya mengenai Bandit Mujina. Dengan targetnya adalah Tento Madoka. Alur ini juga akan melibatkan orang-orang seperti Sai bahkan Sasuke. Dan mungkin di lain kesempatan kita akan coba membahas persamaan antara tekniknya Sojoji ini dengan salah satu kemampuan unik dari Orochimaru atau bahkan Karma. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah pembahasan mengenai Shikabane Bunshin serta teknik bayangan selain klan Nara. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV.
Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye-bye.